Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Bima Kartika Suprabowo dengan NIM G002335 dan kali ini saya saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem genitouropoetika dan reproduksi. Lanjut saja. Nah, untuk materi-materinya yang akan saya bahas adalah antara lain yang pertama ada ereksi, mekanisme ereksi, lalu ada mekanisme ejakulasi, lalu kelenjar-kelenjar yang berperan pada ereksi dan ejakulasi. Lalu nanti kita akan belajar tentang mekanisme fertilisasi sampai implantasi embrio. Lalu nanti ada alur urin pada traktus urinarius dan yang terakhir ada mekanisme berkemih. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu ereksi. Oke, sebelum kita masuk dan menjelaskan tentang ereksi, sebaiknya kita mengetahui dulu organ yang berkontribusi, yaitu ada penis. Nah, penis ini terdiri dari dua pars, yaitu pars fixa dan pars libera. Nah, pars fixa sendiri itu ada di bagian dorsal, yaitu nanti ada crus penis, dextra et sinistra. Jadi nanti ada dua crus penis di bagian kanan dan kiri, lalu nanti akan berjalan distal menjadi corpora cavernosa. Lalu yang di tengah-tengahnya yang diapit oleh crus penis, yaitu ada bulbus penis. Nah, bulbus penis ini nanti akan berjalan ke distal dan akan membentuk corpus cavernosum. Corpus spongiosum. Baik, selanjutnya ada vaskularisasi. Ini ada beberapa. Jadi yang pertama ada helicinae. Helicinae ini nanti akan mengisi darah di cavernae, di corpora cavernosa. Lalu itu merupakan cabang dari arteri profunda penis. Nah, arteri profunda penis ini akan menyuplai keseluruhan dari corpus cavernosa. Arteri profunda itu ada di sini. Ada di sebentar. Ini di sini ya. Oke. Lalu untuk arteri profunda penis ini merupakan cabang dari akan bermuara ke arteri pudenda interna. Lalu nanti ada beberapa arteri lainnya, yaitu arteri bulbi penis, arteri dorsalis penis, lalu ada arteri uretralis, lalu ada arteri bulbi uretralis, dan juga yang terakhir ada arteri pudenda externa. Lalu selanjutnya ada drainase vena. Nah, venanya ini nanti akan berada di antara tunica albuginea. Nah, nanti itu venanya merupakan vena dorsalis profunda penis. Lalu nanti itu akan mendrainase darah dari glans penis, corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa. Selanjutnya ada vena dorsalis superficialis penis. Oke, lanjut. Oke, mekanisme dari ereksi terlebih dahulu. Nah, ereksi ini pasti dipicu oleh suatu stimulus. Nah, stimulus ini bisa berupa penglihatan, pemikiran, pembauan yang termasuk psychogenic erection, lalu ada rangsangan taktil, yaitu merupakan reflexogenic erection. Nah, nanti pertama itu ada yang pertama yang bila yang reflexogenic itu nanti akan ada rangsangan taktil atau tactile stimuli. Nah, nanti itu akan berjalan. Nanti stimulus afferent ini akan dibawa oleh nervus pudendal menuju sacral erection center di medulla spinalis, yaitu di setinggi sakral 2 sampai sakral 4. Itu nanti akan berjalan ke atas. Akan berjalan ke atas sini. Lalu nanti di higher brain center nanti itu akan mengirim stimulus efferent yang nanti akan dibawa oleh serabut parasimpatis sakral 2 dan sampai sakral 4
menuju nervus cavernosus dan akan menginervasi corpora cavernosa. Lalu nanti akan terjadi vasodilatasi di daerah penis. Lalu nanti itu akan membuat relaksasi pada otot trabekular polos, lalu jaringan erektilnya meluas, dan nanti arteri helicinae akan mengaliri darah ke ruang-ruang yang ada di corpus cavernosum, corpora cavernosum. Nanti akan mengisi cavernae sehingga nanti akan berdilatasi untuk cavernae-nya. Nah, nanti kita kembali ke sini. Ini nanti sebentar. Oke, jadinya intinya nanti akan mengisi ruang-ruang yang ada di cavernae, lalu nanti akan menjepit dari vena dorsalis profunda dari penis, sehingga nanti darahnya itu tidak bisa kembali dan nanti penisnya akan tegang seperti itu. Nah, harus diingat bahwa untuk ereksi itu yang bekerja adalah parasimpatis, lalu sedangkan untuk ejakulasi nanti yang bekerja adalah serabut simpatis. Untuk ereksi itu poin parasimpatis P, lalu untuk ejakulasi itu nanti shoot atau simpatis. Seperti itu, lalu kita lanjut ke ejakulasi. Nah, ejakulasi ini berbeda dengan ereksi. Nanti ini akan menggunakan serabut simpatis di thoracalis 10 hingga lumbalis 2. Nah, nanti ketika ereksinya itu sudah mencapai klimaks, nanti arteri-arteri yang menyuplai jaringan erektil akan bervasokonstriksi atau nanti akan kembali ke flaccid state. Jadi nanti akan lemas kembali atau kembali ke fase asalnya. Lalu nanti impuls dari sistem saraf pusat nanti akan disalurkan ke medula spinalis melalui serabut simpatis di thoracalis 10 hingga lumbalis 2. Lalu nanti serabut simpatis ini akan menginisiasi kontraksi dari otot polos ductus epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, dan glandula prostat untuk mengemisikan sperma ke uretra pars prostatica. Nanti bersamaan dengan keluarnya sekret-sekret dari vesicula seminalis, nanti ada prostaglandin dan juga ada prostaglandin untuk motilitas dan juga ada fruktosa untuk nutrisi dari sperma tersebut. Nah, lalu nanti sphincter vesica urinaria atau sphincter uretra internum nanti akan berkontraksi untuk mencegah reflux dari cairan semen ini, sehingga nanti cairannya nggak kembali ke vesica urinaria, nanti nggak akan kembali ke atas. Nah, ketika ejakulasi nanti musculus bulbus spongiosus dan musculus ischiocavernosus nanti akan berkontraksi. Nah, nanti akan dipersafri secara somatik dari nervus pudendus untuk mengeluarkan semen melalui ostium uretra externum. Seperti itu. Nah, ini untuk gambarnya sendiri nanti dari central nervous system nanti akan ke bawah melalui pudendal nerve. Oke, selanjutnya ada kelenjar berperan. Nah, ini nanti ada yang pertama, ini kan kelenjar ini nanti akan berperan pada komposisi dari semen yang akan dikeluarkan. Nah, nanti yang pertama ada vesicula seminalis. Nah, ini vesicula seminalis ini ada dua buah organ berlobus. Nah, terletaknya itu di posterior dari vesica urinaria. Nah, nanti ada ductus deferensnya di sisi medial. Lalu nanti ada fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini nanti vesica seminalis nanti akan menghasilkan sekret
yaitu fruktosa untuk nutrisi sperma dan juga prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, sebelumnya nanti ini ada sperma. Nah, sperma ini nanti datangnya atau disalurkan dari tubulus seminiferus. Nanti tubulus seminiferus nanti akan menyalurkan sperma dari testis. Lalu nanti selanjutnya ada ini dinding vesika ini dapat berkontraksi seperti yang tadi sudah dijelaskan pada saat ejakulasi. Nanti ini akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius. Lalu nanti sperma keluar ke uretra. Nah, selanjutnya ada glandula prostat. Nah, glandula prostat sendiri ada di sini. Nah, ini difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum. Lalu muara dari ductus prostaticus ini atau glandula bulbouretral dari glandula prostat ini nanti akan bermuara ke uretra pars prostatica. Lalu ada 5 lobus, nanti ada yang anterior, medius, posterior, lateral, dextra, et sinistra. Lalu ada 4 zona, yaitu transisional. Nanti di situ akan sering terjadi BPH atau benigna prostatica hyperplasia. Lalu nanti ada periuretral, sentral, dan periferal di bagian paling luar. Nah, fungsinya dari glandula prostat ini nanti akan menyekretkan atau menyekresikan cairan yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang merupakan larutan buffers yang ini nanti akan menetralisasi lingkungan yang asam di vagina agar spermanya tidak mati pada saat memasuki vagina. Nah, nanti ini kan berarti sekretnya tuh bersifat alkalis sehingga menempelkan suasana asam di dalam vagina. Lanjut nanti ada glandula bulbouretral. Glandula bulbouretral ini ada di dalam dari diafragma urogenitale, lalu terletak di bawah musculus sphincter uretra externum. Lalu nanti salurannya akan bermuara ke uretra pars spongiosum. Tadi kalau prostat itu bermuara ke uretra pars prostatica, kalau bulbouretral ini nanti akan bermuara ke uretra pars spongiosum. Nah, fungsi dari bulbouretral ini apa? Fungsinya nanti akan mengeluarkan mukus yang akan menjadi lubrikan pada saat atau menjadi pelumas sebelum berhubungan seksual. Nah, dari bulbouretral ini nanti akan homolog dengan glandula vestibularis major pada wanita. Lalu nanti ada beberapa ini ya. Ini untuk komposisi dari semen. Ada sperma, ada mukus untuk lubrikan, ada air. Lalu ada larutan alkalis atau cairan alkalis. Lalu nanti akan ada yang menutrisi yaitu fruktosa. Lalu ada enzim, zinc, dan prostaglandin. Lalu selanjutnya ada mekanisme fertilisasi implantasi. Fertilisasi hingga implantasi embrio. Nah, nanti itu kan akan terjadi ovulasi. Jadi nanti oositnya nanti akan follicle digraftnya nanti akan ruptur dan nanti akan mengeluarkan oosit. Nah, nanti oosit ini akan ditangkap oleh organ yang kayak jari-jari yaitu fimbriae menuju ke tuba fallopi di sini ya. Ini fimbriae, nanti oosit akan keluar lalu menuju ke tuba fallopi di infundibulum. Lalu nanti follicle ovarium ini nanti yang telah melepaskan oosit akan berdiferensiasi karena tingginya hormon LH pada saat ovulasi atau nanti namanya LH surge, nanti akan berubah menjadi corpus luteum yang terdiri dari sel TK yang telah terluteinisasi dan juga sel granulosa yang telah terluteinisasi. Nah, corpus luteum ini nanti akan menghasilkan progesteron
yang akan berfungsi untuk mempertahankan stratum fungsional endometrium agar tidak luruh nanti ya. Nanti itu progesteron nanti akan dihasilkan terus sampai 12 hari sejak ovulasi, dan ketika tidak terjadi fertilisasi, progesteron akan berhenti untuk diproduksi dan nanti endometriumnya akan berhenti menebal, sehingga nanti akan terjadi balik ke fase menstruasi lagi. Nah, ketika terjadi fertilisasi nanti akan terbentuk zigot, oke? Lalu zigot nanti single cell zigot ini ketika nanti kan sudah bergabung antara oosit dengan sperma. Nah, nanti akan membentuk zigot, lalu nanti single cell zigot ini akan membagi dirinya atau memproduksi sel-sel kecil yang namanya inner cell mass dari 2 sel, 4 sel, 8 sel hingga nanti sampai menjadi isinya ada 16 sel inner cell mass yang nanti akan disebut sebagai morula. Nah, ini terjadi 2-4 hari setelah ovulasi. Nah, morula ini nanti akan berkembang menjadi blastosis di hari ke-5 sampai 6. Nah, blastosis sendiri ini nanti terdiri dari inner cell mass yang ada di dalam ini. Lalu nanti ada sel trophoblast. Trophoblast ini yang di luarnya. Nah, nanti itu inner cell mass itu kan embryoblast, dan sel trophoblast itu di bagian luarnya nanti akan memproduksi plasenta dan akan menghasilkan hormon HCG atau human chorionic gonadotropin. Nah, nanti HCG ini buat apa? Nanti ada penjelasannya. Lalu nanti akan ketika sudah menjadi blastosis nanti akan terjadi implantasi dan proses hidridasi atau implantasi di hari ke-6 sampai 8 setelah ovulasi. Nah, blastosis nanti ini akan mengimplantasasi dirinya ke endometrium untuk mendapatkan nutrisi ini ya. Akan mengimplantasasi dirinya. Lalu nanti HCG yang tadi diproduksi oleh sel trophoblast nanti akan menghasilkan HCG. Nah, HCG ini nanti akan merangsang corpus luteum untuk tetap menghasilkan progesteron sehingga nanti corpus luteumnya itu tidak terjadi involusi. Kan kalau tidak ada fertilisasi nanti corpus luteum nanti akan menjadi corpus albican setelah 12 hari itu. Nah, lanjut ke alur urin pada tractus urinarius. Nah, yang pertama ini nanti urin nanti itu apa sih organ yang bekerja pada alur urin nanti? Ini ada ginjal, dextra et sinistra, lalu nanti ada ureter, lalu nanti di vesika urinaria, lalu di uretra. Nah, nanti itu next ini nanti alurnya itu nanti dari ginjal nanti kan akan memfiltrasi, lalu ada reabsorpsi, lalu ada augmentasi. Nah, itu nanti akan berjalan dari TKP, terus lengkung Henle, TKD, lalu nanti ke tubulus collectivus. Lalu nanti akan berjalan ke ureter, lalu nanti akan berjalan ke vesika urinaria, lalu nanti akhirnya bakal dikeluarkan lewat uretra. Nah, ini untuk mekanisme berkemihnya. Nah, sebelumnya itu nanti kan yang difiltrasi adalah darahnya ya. Nah, yang nanti itu darahnya datang dari aorta abdominalis, lalu nanti masuk ke arteri renalis, arteri segmentalis, interlobaris, arcuata, interlobular, dan nanti akan ke arteriole afferent yang nanti akan masuk ke nefron. Nah, ini ke glomerulus. Nah, nanti itu di nefron nanti akan terjadi yang pertama ada filtrasi di sini yang hijau ini di glomerulus. Nanti yang substansi yang memiliki nilai ambang substansi yang rendah nanti yang difiltrasi nanti itu seperti protein yang besar, lalu ada eritrosit dan segala macamnya. Nah, nanti masuk ke tubulus contractus proximal. Nah, di tubulus contractus proximal ini nanti akan terjadi reabsorpsi. Nah, apa sih yang direabsorpsi di tubulus contractus
proksimal ini. Nah, nanti yang direabsorpsi adalah substansi-substansi yang memiliki nilai ambang substansi yang tinggi, sehingga nanti akan direabsorpsi. Nah, nanti itu seperti air, ion-ion, dan juga elektrolit. Nah, nanti akan turun ini, nanti akan terjadi reabsorpsi juga, nanti akan terjadi augmentasi, nanti akan di dubulus contractus distal, nanti akan ada reabsorpsi kembali seperti air, lalu nanti ada natrium, kalsium. Nah, nanti itu akan mengsekresikan juga ion, asam, obat, dan juga toksin. Nanti ini nanti sebelumnya di ANSA Henle nanti akan terjadi reabsorpsi lebih lanjut di yang berjalan ke bawah ini, descending limb. Itu nanti ada reabsorpsi air, dan juga nanti yang ascending nanti akan mereabsorpsi natrium dan juga klorida. Lalu nanti akan berjalan keluar menuju ke tubulus collectivus. Nah, nanti di tubulus collectivus nanti ini sama ini ada airnya nanti akan keluar, lalu larutan juga akan direabsorpsi, lalu nanti akan berjalan ke ductus papillaris untuk diantarkan atau disalurkan ke urin, akan menyalurkan urin ke kalix minor, seperti itu. Nanti langsung lanjut ke yang tadi itu, nanti akan keluar dari ginjal, lalu nanti akan masuk ke akan berjalan melewati ureter, lalu akan ke vesika urinaria untuk ditampung, lalu nanti setelah itu akan berjalan ke uretra, akan